semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan kalian harus bisa menjaga semangat kalian, termasuk menjaga kesehatan kalian, karena kan sekarang kalian kelas 12. Tentunya kalian harus mempersiapkan segala sesuatunya, karena kan sebentar lagi kalian akan keluar dari sini melanjutkan pendidikan pendidikan yang lebih tinggi. Makanya untuk kegiatan pembelajaran harus ditingkatkan lagi, khususnya mudah-mudahan hari ini kalian bisa mengikuti pembelajaran geografi dengan sebaik mungkin, dan Bapak minta supaya kalian bisa fokus untuk mengikuti pembelajaran ini. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Bapak minta silakan Pak KM untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, untuk seluruhnya duduk siap, gerak. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran kali ini, kita awali dengan berdoa. Semoga kita semua diberikan kelancaran dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Begitu berdoa dalam hati masing-masing, saya persilakan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih Pak yang sudah memimpin doa. Yang selanjutnya Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Adi, Siti Adawiyah, Alde, Alim, Cepi, Dede, Ersa Sabila, Paka, Triani, Relita, Vera. Rolling, action. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak minta silahkan cek dulu ya di pinggir ataupun di kolong meja kalian, takutnya ada sampah. Yang dimana nantinya sampah tersebut bisa mengganggu terhadap kegiatan aktivitas belajar kita. Sudah tidak ada? Sudah. Kalau misalnya sudah tidak ada, terima kasih. Yang selanjutnya Bapak menginformasikan ya, untuk hari ini kebetulan Bapak bawa kartu, yang dimana kartu yang Bapak bawa ini ada 3 warna. Yang pertama kartu hijau, yang kedua kartu kuning, dan yang ketiga kartu merah. Yang dimana kartu-kartu ini memiliki poin tersendiri ya. Bapak minta supaya kalian nanti bisa mengemukakan pendapat ataupun bertanya. Nah, ketika kalian bertanya ataupun mengemukakan pendapat, nanti Bapak akan kasih salah satu dari ketiga kartu ini. Yang dimana di kartu ini memiliki poin tersendiri. Yang dimana kartu hijau ini memiliki poin 5, yang kuning poin 3, dan yang merah. Nah, ini tantangan untuk kalian. Nah, kalau misalkan nanti ada yang melanggar misalkan terhadap kesepakatan kelas, nanti akan mendapatkan kartu merah. Ataupun misalkan ketika nanti kerja kelompok kalian malah tidak ikut melakukan kerja kelompok tersebut, nanti akan diberikan kartu merah. Yang dimana kartu merah ini akan ada pengurangan poin. Untuk pengurangan poinnya dari masing-masing kartu nanti ada pengurangan poin sebesar 5 poin. Bisa dipahami? Terus yang selanjutnya, baik sebelum memulai pembelajaran ya, supaya tidak jenuh, termasuk memotivasi juga ya, terhadap kita yang khususnya untuk kita yang tinggal di wilayah desa, kita nyanyi dulu ya. Oh
biasa sekali, menginspirasi kita, mengingatkan kita sebagai orang desa, yang dimana ibu, bapak kita berasal dari desa, kita sebagai orang desa bahwa berpesan kepada kalian, kemanapun nanti kalian melangkah, sesudah kalian sukses berhasil di sana, bapak minta supaya kalian bisa kembali ke desanya untuk bisa membangun desa yang ada di wilayah. Terus yang selanjutnya, sebelum memulai pembelajaran, nah di sini Bapak mempunyai kesepakatan kelas ya. Nah, silakan perhatikan apakah setuju dengan kesepakatan kelas yang Bapak buat. Di sini kesepakatannya itu menggunakan HP sesuai dengan kebutuhan kegiatan pembelajaran. Nah, termasuk tadi kalau misalkan ada yang menggunakan HP di luar dari pembelajaran berarti mendapatkan kartu merah ataupun pengurangan poin. Silakan, ada yang setuju ataupun sudah setuju atau tidak untuk kesepakatan kelas yang dibuat hari ini? Setuju. Kalau misalkan setuju, terima kasih. Terus yang selanjutnya, nah untuk hari ini juga Bapak memiliki tujuan belajar supaya tujuan pelajaran hari ini bisa terarah. Yang dimana tujuan pelajaran untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai materi tentang desa, yang dimana materi tersebut Bapak minta, atau dari materi tersebut Bapak minta supaya kalian pertama harus melakukan pembelajaran secara tiket. Salah satu tiket ini adalah menggunakan teknologi. Makanya nanti kalian dituntut untuk membuat PowerPoint, yang dimana PowerPoint tersebut akan ditampilkan dan dipresentasikan di depan kelas. Bapak minta supaya kalian bisa berdiskusi, termasuk bertanya jawab, dan yang paling penting dari kegiatan pembelajaran ini kalian bisa menganalisa jenis-jenis desa di wilayah Indonesia. Dikarenakan kalau misalkan dilihat di wilayah Indonesia ternyata si desa itu tidak sama. Jadi nanti tujuan pembelajaran untuk hari ini Bapak minta supaya kalian bisa menganalisa jenis-jenis desa di wilayah Indonesia. Baik, yang selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi yang selanjutnya, kita akan membahas dulu materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Untuk materi yang sebelumnya, silakan ada yang mau menjelaskan mengenai pengertian desa. Silakan, Deden. Menurut Paul Haladis, pengertian desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa, yang dicirikan oleh beberapa hal. Yang pertama, memiliki pergaulan hidup yang saling mengenal. Yang kedua, adanya ikatan perasaan yang sama tentang kebiasaan. Yang ketiga, cara berusaha yang bersifat agraris dan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor alam seperti iklim, topografi, dan sumber daya alam. Ya, bagus. Terus yang selanjutnya, selain daripada pengertian desa, minggu sebelumnya juga Bapak membahas masalah mengenai unsur-unsur desa, yang dimana unsur-unsur desa itu terbagi menjadi 3. Silakan, ada yang mau menjelaskan untuk salah satu unsur desa. Silakan, Intan. Salah satu unsur desa yang saya ketahui, salah satunya ialah wilayah, Pak. Ya. Kalau misalkan wilayah maksudnya bagaimana? Jadi begini, ketika ada suatu penduduk atau himpunan dari manusia-manusia dan juga ada suatu pemerintahan, tapi tidak ada tempat yang bisa mewadahi penduduk-penduduk atau pemerintahan, maka tidak bisa dinyatakan desa karena tidak mempunyai suatu wilayah atau tempat tinggal. Iya, bagus. Terima kasih. Ya. Barusan yang sudah disampaikan oleh Intan, salah satu unsur desa itu adalah wilayah, yang dimana barusan sudah dijelaskan maksud dari wilayah itu adalah tempat untuk manusia tinggal. Jadi kalau misalkan tidak ada wilayah, mau terbentuk desa seperti apa mungkin tidak akan terjadi kalau misalkan tidak ada wilayah. Terus yang kedua, silakan, Cuk, ada yang mau menjelaskan lagi? Silakan, Cuk. Yang depan dulu. Silakan, Elsa. Unsur yang kedua yaitu penduduk, Pak. Ya, maksudnya bagaimana? Jadi penduduk itu unsur manusia di wilayah desa tersebut, karena kalau tanpa ada manusia di wilayah tersebut, maka daerah tersebut tidak akan bisa hidup dan tidak akan bisa berkembang, sehingga tidak bisa menjadi sebuah desa.
Baik, barusan yang kedua, menurut Elsa, untuk unsur desa itu adalah penduduk. Barusan kan yang pertama adalah wilayah. Terus yang kedua tentunya selain dari harus ada wilayah, tapi harus juga ada penduduk. Terus yang ketiga, coba ada yang mau menjelaskan unsur desa yang ketiga, Cuk? Nah, laki-laki barusan Bapak sudah menunjuk perempuan. Silakan, Cepi. Unsur yang ketiga itu dari desa adalah pemerintahan. Maksudnya bagaimana? Pemerintahan itu adalah suatu lembaga yang mengatur tata kehidupan masyarakat supaya lebih menjadi tertib, teratur, dan nyaman. Bagus. Jadi sudah dijelaskan semuanya ya. Untuk unsur desa itu terbagi menjadi 3. Coba diulangi lagi. Yang pertama apa, Gerald? Yang pertama wilayah, yang kedua penduduk, yang ketiga pemerintahan. Bagus. Satu kali lagi. Yang pertama apa? Untuk unsur desa. Yang ketiga pemerintahan. Bagus. Jadi untuk unsur desa itu satu kali lagi Bapak kuatkan, jadi terdapat 3 bagian. 1 wilayah, yang kedua penduduk, yang ketiga pemerintahan. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke materi yang selanjutnya yang berkaitan dengan jenis-jenis desa. Nah, di sini kan ada kaitannya dengan materi yang sebelumnya, yang dimana materi sebelumnya berkaitan dengan pengertian desa, yang kedua unsur, dan untuk yang sekarang pembahasan kita kali ini yang berkaitan dengan jenis-jenis desa yang ada di wilayah Indonesia. Nah, kita lihat untuk gambar yang di depannya, ada yang bertanya, apakah semua desa di Indonesia tingkat kemajuannya sama ataupun tidak? Nah, Bapak meminta supaya kalian membaca terlebih dahulu ya di buku paketnya masing-masing. Coba amati apakah dari pertanyaan ini, apakah semua desa di Indonesia tingkat kemajuannya sama? Jadi Bapak minta supaya kalian mencari materi dari pertanyaan yang sudah disampaikan. Silakan Bapak kasih waktu 10 menit untuk mencari jenis desa di Indonesia berdasarkan tingkat kemajuan. Bagaimana ada yang sulit? Bagaimana sudah bisa dipahami? Baik, selesai untuk waktu kesempatan
kesempatan membaca kalian. Sebelum Bapak menjelaskan mengenai jenis-jenis desa yang ada di wilayah Indonesia, dikarenakan barusan Bapak sudah memberikan kesempatan kalian untuk membaca materi terlebih dahulu. Silakan, ada yang mau menjelaskan mengenai materi yang akan kita bahas hari ini? Silakan, Cung. Untuk desa swadaya, silakan asukan. Ini. Jadi untuk desa swadaya merupakan desa yang bisa dibilang tradisional dan sangat mengenalkan tentang adat istiadat serta dominan berada di wilayah yang terpencil. Iya, bagus. Silakan untuk desa yang selanjutnya, desa swakarya. Ada yang mau menjelaskan? Silakan, Cung. Silakan, Pelita. Desa swakarya adalah desa peralihan atau transisi dari desa swadaya ke desa swasembada. Adapun ciri dari desa swakarya yaitu kebiasaan atau adat istiadat yang sudah tidak mengikat teguh dan sudah menggunakan alat-alat dan teknologi. Iya, bagus. Itu untuk desa swakarya. Untuk desa yang selanjutnya, desa yang ketiga, Cung. Desa swasembada adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam atau semua potensi yang ada di desanya secara optimal. Mata pencaharian desa swasembada sudah beragam. Desa tersebut sudah maju dan masyarakatnya sudah berpendidikan tinggi dan menggunakan teknologi yang tinggi atau desa yang sudah modern. Oh iya, bagus. Terima kasih ya. Terima kasih barusan yang sudah menjelaskan mengenai materi yang akan kita bahas yang berkaitan dengan jenis-jenis desa yang ada di Indonesia. Barusan bagus yang dijelaskan oleh Ali, terus yang kedua Pelita dan Alde, yang dimana barusan sudah menjelaskan mengenai ketiga jenis desa tersebut. Barusan sudah disampaikan, Bapak hanya menguatkan saja ya. Barusan sudah disampaikan untuk jenis desa itu yang pertama adalah desa swadaya. Nah, bisa kita lihat di depan, yang dimana berdasarkan tingkat kemajuannya di Indonesia desa itu terbagi menjadi 3. Desa swadaya, yang kedua desa swakarya, dan desa swasembada. Terus yang barusan sudah dijelaskan oleh Ali, yang dimana desa swadaya itu adalah desa yang masih yang memiliki potensi maksudnya, namun belum dikelola dengan sebaik-baiknya. Yang selanjutnya merupakan desa yang terbelakang. Tentunya mungkin nanti ada alasan kenapa si desa swadaya itu seperti ini. Terus yang selanjutnya untuk contoh gambarnya itu seperti ini. Ilustrasinya seperti ini. Mungkin nanti kita akan cari kenapa desa tersebut masuk dalam desa swadaya. Apakah desa tersebut tidak ingin berubah atau seperti apa? Sehingga di Indonesia masih ada sampai sekarang itu desa swadaya. Terus yang kedua desa swakarya yang barusan dijelaskan oleh Pelita, yang dimana desa swakarya ini yang berkaitan dengan desa yang mengalami transisi, yang sedang mengalami perubahan. Bisa dicontohkan dengan gambar seperti ini. Tentunya dari gambar yang pertama, yang kedua, sini ada perbedaan. Lihat di depan sudah ada atau rumahnya juga sudah berbentuk permanennya. Terus yang kedua dilengkapi juga dengan fasilitas internet. Terus yang ketiga desa swasembada yang barusan sudah disampaikan oleh Alde, yang dimana desa ini adalah desa yang paling maju di antara ketiga desa yang tadi disebutkan. Terus yang selanjutnya untuk gambarnya juga seperti ini. Bisa dilihat perbandingan antara desa yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Kalau misalkan dilihat dari bangunan rumahnya juga, ini sudah bangunan modern. Termasuk di depan rumahnya juga sudah ada jalan. Kalau misalkan yang pertama tadi masih tanah, termasuk untuk rumahnya juga masih rumah semi permanen. Kalau misalkan yang kedua sudah permanen, tapi fasilitasnya itu masih terbatas. Kalau misalkan yang ketiga itu sudah sangat luar biasa, lebih maju ini dibandingkan dengan desa yang sebelumnya. Termasuk fasilitas juga sudah lebih dibandingkan dengan desa yang pertama dan desa yang kedua. Nah, untuk yang selanjutnya Bapak minta supaya kalian bisa mengamati video yang Bapak akan tampilkan.
Bapak minta nanti dari video yang dilihat oleh kalian, supaya kalian bisa menganalisa desa yang pertama itu termasuk ke dalam desa apa, termasuk desa yang kedua termasuk ke dalam desa apa, dan video yang ketiga termasuk ke dalam desa apa. Jadi Bapak minta supaya kalian mengamati video yang ditampilkan di depan. Desa yang tadinya miskin kini menjadi daerah tujuan wisata lewat tangan dingin sang kepala desa yang menggerakkan warganya menjadi mandiri. Dulu pendapatan desa Ponggok hanya 80 juta rupiah per tahun, sedangkan pada tahun 2017 pendapatan desa Ponggok mencapai 3,9 miliar rupiah per tahun. Rahasianya ada pada sang kepala desa, Junaidi. Menjabat sejak tahun 2006, Junaidi menggandeng akademisi dan mahasiswa untuk mengeksplorasi kekuatan desa Ponggok. Jadilah desa air kumpul Ponggok sebagai jaringan desa, memicu pendapatan desa naik hingga 48 kali lipat. Kepala desa Ponggok di Selatan Jawa Tengah, Junaidi Mulyono. Selamat malam. Jadi kepala desa sejak 2006. Sebelumnya seperti apa sih desa Ponggok itu? Ya, desa Ponggok itu desa yang mana secara potensi alam kami memiliki potensi air yang sangat berlimpah. Tapi air itu belum dimanfaatkan, belum digali semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat.
Jadi 2006 suasananya memang jauh berbeda dengan tadi tayangan yang kita lihat. Pak Joko, jadi BUMDesnya Desa Ponggok ini apa saja usahanya? Biasanya kan orang BUMN, ini baru usaha milik desa. Usahanya apa aja? Yang utamanya kami bergerak di bidang pariwisata. Tadi yang dilihat teman-teman, kami sekarang orang itu trennya suka foto, selfie, tapi beliau ini idenya di luar dari kebiasaan. Biasanya foto di gunung, di pantai, tapi foto di dalam air. Nah, awalnya kita juga untuk snorkeling, diving, tapi di freshwater seperti itu. Oke, jadi yang pertama itu pariwisata. Yang lainnya? Yang lainnya kita juga membangun di sektor perikanan. Artinya yang tadinya lahan produktif, kurang produktif, sepanjang sungai ini dulu kumuh dan kotor hanya buang sampah. Tapi beliau dengan program beliau dengan satu rumah satu empang, sepanjang bantaran sungai ini dibikin kolam-kolam ikan, di mana manajemen air kita atur sedemikian rupa untuk budidaya ikan nila merah. Oke. Dalam 1 minggu kita sudah bisa memproduksi ikan hampir 4 ton per minggu. Luar biasa. Ada 11 unit usaha, ada toko desa, ada kios dan kuliner, ada tempat makan kayak resto dibikin saung-saung seperti itu. Kami juga ada homestay karena perkembangannya wisata kami banyak kunjungan dan membutuhkan penginapan. Kami juga ada rental mobil, kami juga ada jasa, kami juga mengelola gedung, dan itu karena kan di kampung sering ada hajatan pernikahan. Di gedung balai desa kita gunakan untuk sebuah pernikahan. Ibu PKK juga kita rangkul untuk cateringnya, jadi kita nggak bisa catering di luar, memberdayakan. Jadi seorang per tahun itu dapat berapa? Tutup buku tahun 2017 kemarin omset kami 14,2 miliar. 14,2 miliar. Baik, dari video yang barusan dilihat oleh kalian, tentunya ada perbandingan ketiga jenis tersebut, desa tersebut. Nah, Bapak minta supaya kita ataupun kalian untuk membuat kelompok. Bapak minta supaya kalian bisa menganalisa dari desa satu, bisa kenapa bisa seperti itu. Terus yang kedua, desa yang kedua sama, kenapa masih bisa bertahan seperti itu. Dan desa yang ketiga, kenapa bisa ada perubahan yang sangat luar biasa seperti yang barusan kalian lihat. Jadi Bapak minta supaya kalian membuat kelompok, dan Bapak minta nanti setelah melakukan kerja kelompok untuk membuat PowerPoint yang nantinya ditampilkan di depan dan dipresentasikan oleh kalian. Tapi selain daripada itu juga Bapak minta supaya kalian bisa mengisi lembar kerja peserta didik yang nanti diisi oleh kalian, yang dimana pertanyaannya sama seperti tadi. Yang pertama yang berkaitan dengan kenapa bisa menjadi desa yang pertama, bisa menjadi desa yang kedua, dan seterusnya. Terus yang kedua, coba amati salah satu dari desa dari kelompok kalian termasuk ke dalam desa apa, ya. Bisa dipahami? Kalau misalkan sudah bisa dipahami, silakan untuk membuat kelompok. Bapak tentukan saja ya untuk kelompoknya. Kalian berhitung dulu dari sini. Bapak sekarang akan membuat kelompok, jadi kelompok 1, 2, 3, 4, terus kemudian diulang. Bisa dipahami? Kalau misalkan sudah bisa dipahami, silakan berhitung. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 3. Sekarang kalian ingat-ingat kalian berada di nomor berapa, dan silakan untuk bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok yang pertama di sebelah sini, terus yang selanjutnya kelompok kedua sebelah sini, kelompok ketiga, dan kelompok keempat. Kalau misalkan tempatnya agak sempit, bisa diatur-atur pindah ke belakang. Yang jelas Bapak minta supaya kalian bisa berurutan dari kelompok 1, 2, 3, 4. Ya, silakan untuk bergabung dengan kelompoknya. Kelompok kedua sebelah sini boleh.
Silakan untuk memulai pekerjaannya. Bapak kasih waktu 20 menit ya untuk mengisi LKPD berikut dengan pembuatan PowerPoint yang dibuat dari kami. Silakan Bapak kasih waktu 20 menit dari sekarang. Bagaimana waktu yang pertama ada kesulitan? Di satu sisi sebetulnya ada data yang seperti itu. Dikatakan juga orang. Jadi kalau misalkan disebutkan sama seperti di sini, bagaimana kemudian kebutuhan desa swadaya betul-betul menghasilkan misalkan contoh yang paling terkecil masih berada, kamu berada kan masih kan itu udah baru.
Jadi kalau misalkan sebutannya itu bisa dikatakan miskin kan, supaya bisa dilihat oleh anak cucu kita. Baik, untuk waktu diskusinya sudah habis ya. Bapak minta untuk semua kelompok bisa memperhatikan ke depan. Nanti Bapak minta supaya 2 orang perwakilan ya ke depan untuk mempresentasikan dari hasil pekerjaan yang barusan dibuat oleh kalian. Silakan untuk kelompok yang berapa nih untuk ke depan? Kelompok satu saja, sesuai dengan urutan. Tapi sebelum kalian presentasi ke depan, Bapak minta supaya PowerPoint-nya dikirimkan dulu ke Bapak ya, ya. Bapak tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil pengamatan terhadap video desa nomor 1. Nama saya Esa Bila yang akan mempresentasikan video nomor 1 dan rekan saya Alun Dandi sebagai operator dari kelompok kami. Baik, langsung saja. Akan tetapi sebelum mempresentasikan video yang pertama tadi, saya akan sedikit mengulas kembali tentang video yang pertama tadi, desa yang pertama. Kita lihat tadi bahwa di desa yang pertama itu masih sangat tradisional, masih sangat asri, baik dari bentuk bangunan rumahnya yang masih terbuat dari bambu dan juga dedaunan seperti itu. Selain itu juga bisa kita lihat dari pakaian yang digunakan oleh masyarakatnya, masih menggunakan pakaian yang tradisional. Untuk laki-lakinya memakai ikat seperti itu, dan juga untuk perempuannya masih memakai kain seperti semacam kain batik itu yang dililitkan di pinggangnya seperti itu. Dan kita lihat juga bahwa tadi mereka terlihat sedang, untuk perempuannya itu terlihat sedang menumbuk-numbuk padi seperti itu, sehingga di sana bisa disimpulkan bahwa di desa yang pertama, video yang pertama itu masih menggunakan teknologi adat, namun masih menggunakan teknologi yang masih tradisional. Dan maka daripada itu, kami kelompok 1 menyimpulkan bahwa untuk video desa yang pertama itu merupakan kategori desa swadaya karena masuk terhadap ciri-ciri desa swadaya tersebut. Untuk pengertian desa swadaya sendiri adalah desa yang memiliki potensi tertentu namun belum digunakan atau dimanfaatkan secara optimal. Kita lihat tadi bahwa desa swadaya tersebut itu kan desa yang tadi di video nomor 1 itu kita lihat bahwa potensi sumber daya alamnya itu banyak, masih sangat asli, bahkan banyak tadi pohon-pohon yang bisa digunakan sebagai mata pencarian, menjual kayu dan lain sebagainya, tetapi masih belum dimanfaatkan. Kemudian desa swadaya merupakan desa yang terbelakang, betul kita lihat tadi bahwa teknologi yang digunakan pun masih sangat sederhana. Kemudian kekurangan sumber daya manusia. Kita lihat tadi bahwa di video itu terlihat bahwa penduduk dari desa itu sangat sedikit, hanya sebagian kecil yang ada di sana. Kemudian juga maupun dana sehingga tidak mampu memanfaatkan potensi yang ada. Biasanya desa swadaya terletak di wilayah terpencil jauh dari kota. Masyarakatnya masih sangat tradisional, benar sekali seperti yang tadi di video, serta tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Kita tidak melihat, bukan bahwa di video tadi ada masyarakat yang menggunakan handphone ataupun menggunakan motor, mobil dan lain sebagainya. Ciri-ciri desa swadaya, adat istiadat yang bersifat mengikat terhadap berbagai kegiatan manusia. Kita lihat tadi bahwa untuk kegiatan sehari-harinya pun, contohnya tadi yang hiburannya itu masih menggunakan alat-alat tradisional seperti kecapi dan lain sebagainya. Kemudian hubungan antara manusia sangat erat. Contohnya saja saat menumbuk padi tersebut, interaksi antar manusia ini masih sangat erat sekali, berbeda dengan masyarakat modern yang dimana-mana sudah menggunakan handphone untuk mendekatkan yang jauh, tapi malah menjauhkan yang dekat. Selanjutnya, mata pencaharian penduduk pada umumnya sejenis, homogen, dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan primer, artinya kebutuhan yang pokok. Dan kita lihat juga di sana masih merupakan pertanian, bergerak di bidang sektor pertanian, yang kita tidak lihat di sana bahwa ada interaksi jual beli hasil pertanian tersebut,
Selanjutnya, teknologi yang digunakan masih sangat sederhana seperti yang saya sebutkan tadi, sehingga tingkat produktivitasnya masih sangat rendah. Tentu saja dengan teknologi yang sederhana itu menyebabkan hasil produksi itu dihasilkan dengan cara yang lebih lambat, waktu yang lebih lambat karena masih sangat tradisional. Makanya tadi kita bisa bedakan mana lebih cepat manakah antara menumbuk padi dengan cara tadi ditumbuk seperti itu dibandingkan dengan menggunakan mesin untuk membersihkan padi seperti itu. Tentu saja lebih cepat dan lebih efisien menggunakan mesin yang lebih canggih. Selanjutnya, lokasi desa terpencil atau daerahnya terisolir dari daerah lain. Sangat bisa kita lihat di video tadi bahwa daerahnya masih tergolong terpencil seperti yang ada di gambar di sini, kayak semuanya masih dikelilingi oleh hutan-hutan seperti itu dan tiba-tiba di tengahnya masih ada sejumput pemukiman. Kemudian penduduknya masih jarang dan cenderung tertutup dari pihak luar. Kita bisa lihat tadi bahwa penduduk yang ada di sana itu masih penduduk orang-orang asli di sana dan masih jarang seperti percampuran antara penduduk dari kota ataupun yang lainnya. Dan selanjutnya, pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga. Kita bisa lihat bahwa di desa yang pertama itu tidak ada pengawas sosial dari unsur pemerintahan, contohnya seperti kepolisian, TNI dan lain sebagainya. Jadi pengawasan sosial masih dilakukan oleh keluarga. Administrasi belum dilaksanakan dengan baik. Kita bisa lihat tadi untuk masalah pertanian saja masih menggunakan teknologi yang tradisional, apalagi dengan masalah administrasi tentu saja bisa ditemukan bahwa belum dilaksanakan dengan baik. Dan selanjutnya lembaga sosial yang masih sederhana. Belum kita lihat tadi di video bahwa di desa tersebut yang masih asli tersebut sudah terdapat misalnya lembaga sosial seperti koperasi unit desa lah dan lain sebagainya tidak ada di sana, dan ini menunjukkan bahwa lembaga sosial masih sederhana di video desa nomor 1. Dan selanjutnya ringkasan dari desa swadaya. Desa swadaya merupakan desa yang masih terikat oleh tradisi karena tarif pendidikan yang masih relatif rendah, produksi yang masih diarahkan untuk kebutuhan primer, belum untuk mencukupi kebutuhan pihak lain atau didistribusikan, diekspor ke pihak lain, dan juga komunikasi keluar sangat terbatas karena belum ada teknologi untuk berkomunikasi dengan pihak luar seperti telepon genggam dan lain sebagainya. Desa ini bersifat sedentar, artinya sudah ada kelompok keluarga yang bermukim secara menetap di sana. Dan itulah presentasi dari kelompok kami untuk menjelaskan pengamatan kami atau analisis kami dari video desa nomor 1. Dan untuk selanjutnya kami membuka forum tanya jawab. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kami silakan. Silakan, barangkali untuk kelompok 2, 3 ataupun 4 ada yang mau bertanya mengenai barusan yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1. Silakan. Acungkan tangan. Silakan kita. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Kami dari kelompok 3 izin bertanya ya kepada kelompok 1 berdasarkan apa yang tadi telah dipresentasikan mengenai desa swadaya. Desa swadaya merupakan jenis desa yang masih tradisional. Nah, yang ingin ditanyakan dari kami di sini, apakah desa yang masih tradisional tersebut masih harus dipertahankan eksistensinya dan dijaga dari modernisasi? Terima kasih. Silakan, bisa dijawab langsung oleh kelompok 1. Baik, izin menjawab. Menurut pendapat kami itu dikembalikan lagi kepada penduduk desa yang kemauannya apakah ingin dimodernisasikan atau tidak. Akan tetapi kami berpendapat sendiri bahwa sebagian besar memang harus dimodernisasikan supaya negara kita itu semakin berkembang. Tetapi sebagian kecilnya lagi bisa untuk dijadikan sebagai ikonik dari negara tersebut atau dijadikan sebagai museum, di mana untuk menjadi sebuah sumber kebudayaan yang masih asli di sana sebagai sumber pembelajaran misalnya, sehingga meskipun suatu negara tersebut itu sudah berkembang dan menjadi modern, tetapi tidak melupakan kebudayaan asli dari negara tersebut atau wilayah tersebut. Bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Tapi ada lagi nggak yang menambahkan untuk yang barusan ditanyakan oleh kelompok 3? Ya, silakan. Baik. Ya. Izin melengkapi untuk Ya. pertanyaan dari kelompok 3.
sebenarnya yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 itu sudah benar. Ya. Yang pertama, jika kemauan dari masyarakat desa tersebut itu ingin mempertahankan kebudayaannya, maka itu tidak masalah. Tetapi untuk yang kedua, setiap desa itu pasti desa swasembada juga berawal dari desa swadaya, tidak mungkin menjadi langsung desa swasembada. Nah, dari desa swadaya dan desa swasembada itu pasti memiliki faktor fisik dan faktor sosial yang sangat berbeda. Tidak semua wilayah di Indonesia itu memiliki desa yang faktor fisiknya itu sama. Contohnya, di wilayah swadaya itu memiliki faktor fisik tanah yang kurang subur, tetapi di desa swasembada itu memiliki faktor tanah yang sangat subur, sehingga di desa swadaya itu tidak bisa meningkatkan lagi hidupnya menjadi ke desa swakarya ataupun desa swasembada karena terhalang oleh faktor tanah tersebut, ya, faktor alam. Dan untuk yang desa swasembada itu kan sudah didukung oleh alam, sehingga ketika adanya program untuk tadi seperti peternakan, perikanan, itu akan sangat mudah dilaksanakan dan itu akan terjadinya transisi dari desa swadaya ke desa swasembada. Ya. Terima kasih untuk kelompok sangat luar biasa yang sudah dijelaskan oleh kelompok 2 juga yang berkaitan dengan pertanyaan apakah desa swadaya itu harus diswakaryakan ataupun diswasembadakan, kan? Tadi sudah dijawab juga, selain daripada dimuseumkan untuk pendidikan, tapi desa swadaya bisa menjadi desa swakarya sama swasembada itu dikatakan faktor alam juga yang menentukan. Itu ya, terima kasih untuk kelompok 1, sangat luar biasa sekali apa yang barusan disampaikan. Satu kali lagi Bapak minta aplaus untuk kelompok. Terima kasih untuk kelompok 1, silakan kembali kelompoknya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya kelompok 2 saja ya, untuk mempresentasikan hasil dari diskusi yang barusan dilaksanakan. Silakan untuk kelompok 2 perwakilannya ke depan untuk mempresentasikan. Mau sama siapa? Oh, ada. Sama, silakan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedina Bauji dan rekan saya. Di sini kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pengamatan kelompok kami, yaitu menurut kelompok kami pada desa yang kedua dalam video yang telah ditayangkan itu termasuk ke dalam desa swakarya. Mengapa demikian? Kami bukan tanpa alasan menyebutkan desa tersebut ke dalam desa swakarya, tetapi kita akan membahas dulu apa sih pengertian dari desa swakarya. Pengertian desa swakarya adalah desa peralihan atau transisi dari desa swadaya menuju desa swasembada. Desa jenis ini dianggap lebih berkembang dibandingkan dengan desa swadaya. Desa swakarya merupakan desa yang sedang berkembang yang mulai menggunakan dan memanfaatkan potensi yang dimiliki, namun masih terkendala dengan masalah kurangnya dana. Jadi pada desa swakarya ini sudah memperlihatkan kemajuan daripada dengan desa swadaya, tetapi belum mencapai pada desa swasembada. Nah, kemajuan di sini artinya adalah bahwa masyarakat pada desa tersebut sudah dapat memanfaatkan atau bahkan mengembangkan potensi alam desa yang ada semaksimal mungkin untuk keperluan desanya tersebut. Nah, alasan kami menyebutkan bahwa video yang kedua itu termasuk ke dalam desa swakarya adalah bahwa dalam video tersebut terdapat perumahan-perumahan yang mulai permanen. Dan untuk yang kedua, bahwa pada video tersebut sudah adanya tanaman-tanaman palawija di sekitaran rumah dan ada juga pesawahan. Hal ini sesuai dengan ciri-ciri desa swakarya, yaitu sudah meningkatnya produktivitas. Untuk yang ketiga, dan tadi juga sudah terlihat adanya teknologi-teknologi tetapi belum sangat canggih. Yang saya lihat tadi ada antena internet. Nah, itu juga sama
sesuai dengan ciri-ciri dari desa swakarya, yaitu sarana dan prasarana mulai meningkat. Adapun dari ciri-ciri desa swakarya adalah sebagai berikut. Ciri-ciri desa swakarya. Yang pertama, pemerintahan desa berkembang baik dan administrasi desa sudah berjalan. Jadi, desa swakarya ini pemerintahannya sudah mulai maju. Maju di sini maksudnya pemerintahan desa ini sudah menjalankan tugas dan fungsinya secara baik. Dapat dilihat dari contoh. Untuk gambar yang pertama bahwa ini adanya program pencatatan informasi dan data penduduk yang kemudian bisa berpautkan untuk gambar yang kedua, yaitu untuk memudahkan program bantuan sosial. Untuk ciri desa yang kedua adalah produktivitas mulai meningkat. Hal ini berkaitan dengan yang pertama, karena pemerintahannya berjalan baik, otomatis pemerintah desa pun akan meluncurkan program-program supaya produktivitas bisa meningkat. Dan hal ini juga didukung oleh sifat masyarakat yang sudah mulai terbuka oleh hal-hal yang berasal dari luar, sehingga ketika ada informasi teknologi yang masuk ke dalam desa tersebut bisa dimanfaatkan dan langsung meningkatkan produktivitas. Ketiga, sarana dan prasarana desa semakin meningkat. Hal ini berkaitan juga dengan yang pertama, akibat dari pemerintahan yang sudah berkembang baik. Ketika pemerintahan desa berkembang dengan baik, maka komunikasi yang terjalin antara pemerintah desa dengan pemerintah yang ada di atasnya pun akan semakin baik, sehingga pemerintah desa dengan mudah mengeluarkan program-program untuk memakmurkan desanya tersebut, seperti adanya rumah sakit baru dan pembangunan jalan. Yang keempat, adanya pengaruh dari luar yang mengakibatkan perubahan cara berpikir masyarakat mulai berubah. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa masyarakat pada desa swakarya ini sudah terbuka dengan hal-hal yang berbau luar. Contohnya ketika ada kunjungan-kunjungan dari pejabat-pejabat negeri, mereka terlihat sangat akrab dan mendiskusikan bagaimana keadaan yang terjadi di desa tersebut. Dan juga ini juga berkaitan dengan ciri yang pertama, karena pemerintahannya pun berkembang dengan baik, maka pemerintahan meluncurkan program dengan membangun antena-antena internet, sehingga terlihat pada tampak gambar tersebut ada anak kecil dan orang dewasa sedang melihat informasi dari laptop dengan pastinya menggunakan jaringan internet. Untuk ciri-ciri desa swakarya yang kelima adalah mata pencaharian penduduk mulai beragam dan bertambahnya lapangan pekerjaan, sehingga mata pencaharian penduduk berkembang dari sektor primer ke sektor sekunder. Nah, hal ini pun juga berkaitan karena dengan adanya teknologi informasi yang mulai dapat diakses dengan mudah, maka masyarakat pun mencari mata pencaharian yang baru. Contohnya di sektor sekunder. Sektor sekunder ini biasanya berkaitan dengan sektor jasa. Sudah bisa dilihat dalam gambar yang pertama ini, masyarakat sedang membuat alat dapur dengan anyaman bambu, dan yang kedua adalah jasa mengerjakan sawah, mengerjak sawah. Dan untuk yang keenam, adat istiadat sedang mengalami transisi atau sudah mulai longgar dan mengalami perubahan. Hal ini juga berkaitan dengan yang tadi, karena keterbukaan yang menyebabkan adat istiadat setempat ini menjadi longgar, atau bahkan sebagian masyarakat sudah tidak menganunya lagi dan mengalami perubahan. Mengalami perubahan di sini adalah bahwa adat istiadat yang tadinya bisa dikatakan jadul, dengan adanya modernisasi maka dijadikan penyesuaian-penyesuaian, sehingga adat istiadat yang baru ini tidak memberatkan atau menyimpang dari baik yang masyarakat dahulu ataupun masyarakat yang sekarang. Terima kasih. Silakan untuk kelompok 1, 3, 4 ada yang mau bertanya? Silakan. Izin bertanya untuk kelompok 2, tadi disebutkan bahwasanya desa swakarya itu mendapatkan pengaruh dari luar. Berarti perubahan dari desa swadaya menjadi swakarya itu ada faktor eksternal. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah, karena setiap perubahan itu pasti ada faktor
eksternal dan internalnya untuk berubah. Nah, untuk desa swakarya dari desa swadaya itu sendiri, apakah ada faktor internalnya, dan kalau ada, apa saja yang termasuk ke dalam faktor internal tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Faktor internalnya ini sebenarnya sangat saling berkaitan dengan faktor internal. Ketika ada kesempatan dari luar untuk memperbaiki tingkat kehidupan masyarakat desa tersebut, jika kita tidak ada kemauan, bagaimana kita bisa menjadi maju? Tentunya dalam masyarakat desa swakarya tersebut juga, ketika ada teknologi atau informasi yang berasal dari luar, tapi kita tidak ada keinginan, maka desa tersebut tidak akan maju. Tetapi ketika ada keinginan untuk merubah nasibnya, maka otomatis desa swakarya tersebut bisa menjadi lebih baik menjadi desa swasembada. Terima kasih. Sangat luar biasa jawabannya. Tepuk tangan dulu. Silakan, ada yang mau menambahkan lagi nggak faktor internal yang mengakibatkan adanya perubahan di desa tersebut? Ada lagi? Cukup? Sudah puas untuk kelompok pertama? Cukup puas, tapi dapat disimpulkan berarti faktor internalnya itu hanya kemauan untuk berubah. Terima kasih ya. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk kelompok yang kedua? Kalau misalkan tidak ada, silakan duduk dulu. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala ketidaknyamannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus dulu. Yang selanjutnya kelompok ketiga, silakan ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya, Pak. Silakan dua orang untuk mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok 3. Di sini kami perwakilan dari kelompok 3 untuk membahas dari jenis desa ketiga, yaitu desa swasembada. Saya Intan Nur Amalia dan rekan saya Triana Renata sebagai operator dalam kelompok kami. Untuk itu, lanjut saja kita akan langsung ke pembahasan tentang desa swasembada. Berdasarkan apa yang telah kami analisis dan telah amati dari video yang telah tadi disajikan oleh Pak Guru, dapat kami simpulkan dari kelompok 3 bahwa desa ketiga adalah jenis desa swasembada. Kenapa desa swasembada? Karena bisa kita dengar, telah dan lihat juga buktinya bahwa desa tersebut telah memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya manusia dan dananya dengan cukup baik atau dengan sangat baik. Karena apa? Karena desa tersebut omsetnya dalam 1 tahun bisa mencapai miliaran rupiah. Coba bayangkan dari desa Ponggol menuju desa yang menghasilkan omset sebesar miliaran rupiah dalam 1 tahun. Next. Untuk pengertian dari desa swasembada sendiri, desa swasembada adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya, seperti apa yang telah saya dan kelompok 3 telah amati dan sampaikan mengenai desa Ponggol. Desa swasembada dapat disebut sebagai desa maju yang berkecukupan dalam hal sumber daya manusia dan dana, sehingga dapat memanfaatkan segala potensi secara maksimal. Bisa kita dengarkan juga dari video tadi yang telah disajikan bahwa desa Ponggol memiliki 14 jenis usaha atau pariwisata yang telah dikerjakan atau telah diusahakan di desa itu sendiri. Kehidupan di desa swasembada sudah mirip dengan kota yang modern, dengan sarana dan prasarana yang cukup lengkap dan menunjang kehidupan masyarakat. Seperti yang kita lihat sendiri
seperti berfoto di dalam dan lain sebagainya. Yang kedua, hubungan antar manusia sudah bersifat rasional nikah. Apa maksudnya ini? Maksud dari hubungan antar manusianya sudah tidak bersifat rasional nikah adalah untuk hubungan orang-orang yang terjalin dalam desa tersebut tidak memandang dari hubungan darah. Jadi mereka bekerja dengan siapa saja maupun dari luar maupun di dalam desa karena mereka tidak mengikat dari hubungan darah lagi untuk suatu jalinan ikatan hubungan maupun usaha kerjasama dan lain sebagainya. Yang ketiga, mata pencarian penduduk sudah beraneka ragam dan bergerak ke sektor tersier. Seperti tadi yang sudah saya mention beberapa kali tentang suatu usaha atau pariwisata yang ada di Desa Lombok yang memiliki sekitar 14 lebih untuk sektor usaha dan lain sebagainya. Juga seperti mereka sudah mampu untuk menciptakan suatu wisata-wisata, mereka sudah mampu untuk memaksimalkan atau membeli sebuah teknologi-teknologi baru untuk memaksimalkan si potensi desa tersebut. Yang keempat, teknologi baru sudah benar-benar dimanfaatkan sehingga produktivitasnya tinggi. Karena seperti yang kita tahu juga di sana, di Desa Kongo memiliki banyak sekali usaha pariwisata dan lain sebagainya yang juga tidak bisa kita lepaskan dari teknologi yang membuat mereka mempunyai banyak sekali jenis usaha atau dana pemasukan untuk desanya sendiri. Sehingga produktivitasnya tinggi dan menghasilkan omset yang besar. Next. Cukup sekian presentasi yang bisa kita sampaikan tentang desa swasembada yang kami bawa contohnya dari Desa Kongo. Kami dari kelompok 3 mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata dalam penyampaian presentasi kali ini. Terima kasih. Bila ada pertanyaan, silahkan diutarakan. Jika tidak ada, sangat berterima kasih banyak. Terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Presentasikan hasil dari kerja kelompok. Silakan ada yang bertanyakan untuk kelompok 1, 2, dan 4. Untuk kelompok yang ketiga. Ya, silakan. Terima kasih Pak. Izin bertanya kepada kelompok 3. Kan tadi disebutkan bahwa desa swasembada desa yang sudah mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, kemudian ke kebutuhan tersiernya. Nah, bagaimana kan desa itu terbentuk dari beberapa kampung, tentunya bagaimana kalau misalnya di desa swasembada tersebut masih ada misalnya satu kampung atau 2 kampung yang masih memegang teguh adat istiadatnya seperti desa swadaya, apakah masih bisa disebut sebagai desa swasembada atau desa safari atau bagaimana? Ya, terima kasih. Silakan ada yang ada kelompok 2, kelompok 3 untuk menjawab barusan yang sudah disampaikan oleh kelompok 1. Oke, terima kasih banyak atas pertanyaan yang telah disampaikan oleh kelompok 1. Izin menjawab, jadi ini dari pertanyaannya bagaimana jika dari salah satu desa kampung di desa tersebut masih ingin menggenggam erat adat istiadat ataupun ketradisionalan dari desa tersebut. Jika menurut kami, jika ada suatu desa yang memegang
poinnya masih disebut bisa desa swasembada. Kalau misalkan barusan dari kelompok 3 menjawabnya diakulturasikan ya. Kalau misalkan di satu desa tersebut bisa dikategorikan desa swasembada, tapi masih ada satu kampung katanya, ada yang memegang teguh adat. Jadi solusinya itu diakulturasikan, dipadukan, tapi tetap secara keseluruhan desa tersebut dengan itu merupakan desa swasembada. Jadi memandangnya itu secara keseluruhan, tapi satu kampung tersebut malahan dijadikan suatu objek wisata yang mungkin nanti bisa menjadikan pendapatan juga gitu terhadap desa tersebut. Silakan ada yang mau menambahkan lagi? Atau sudah puas kelompok 1? Sudah puas. Kalau misalkan sudah puas, terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 3, silakan duduk dulu. Terima kasih. Tutup dulu presentasinya. Terima kasih banyak atas perhatian dan pertanyaan yang sangat luar biasa dari berbagai kelompok. Oleh karena itu kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami dari kelompok 4, perkenalkan nama saya Cekri Agustian dan rekan saya. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang penolakan apakah desa kami termasuk desa swadaya atau desa swakarya ataupun desa swasembada. Kami menyimpulkan dan setelah mengamati dengan jauh bahwa desa kami merupakan desa swakarya. Nah, desa Karangnunggal termasuk ke dalam desa swakarya atau desa yang mengalami transisi yang menuju desa swasembada. Sudah kita ketahui bahwa desa Karangnunggal masih ada yang menganut kuat adat istiadat dan sudah ada yang mulai mudah adat istiadatnya. Apalagi di wilayah Tasik Selatan, menurut rencana wilayah Tasik Selatan akan menjadi wilayah kabupaten yang nantinya akan menjadi wilayah kabupaten yang tentunya nanti akan diimbangi juga dengan proses pemerataan pembangunan di wilayah tersebut. Adapun ciri-ciri yang meyakinkan wilayah Karangnunggal merupakan desa swakarya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mata pencarian penduduk di desa Karangnunggal sudah mulai beragam. Nah, dari mulai ada yang menjahit pakaian, ada yang menyablon, dan juga membuat hiburan. Jadi di desa Karangnunggal tidak hanya mata pencariannya tidak hanya untuk makan, tetapi untuk kebutuhan lainnya. Lanjut. Yang selanjutnya, adat istiadat masyarakat Karangnunggal sedang mengalami transisi atau mengalami perubahan. Jadi di desa Karangnunggal sekarang sedang mengalami perubahan dari yang tadinya menganut adat istiadat dengan sangat erat, namun sekarang semakin memudar. Dan yang ketiga, sudah terpengaruh budaya ataupun pengetahuan dari luar yang mengakibatkan perubahan terhadap pola pikir masyarakat. Bisa kita lihat pada gambar, ada faktor eksternal dari luar yang menyebabkan perubahan pola pikir masyarakat. Yang pertama, ada sosialisasi dari luar kepada para petani. Sosialisasi ini menyebabkan para petani mengubah pola pikir dari tadinya menggunakan kerbau untuk membajak sawah, tapi sekarang sedang menggunakan mesin traktor. Dan selanjutnya ada juga faktor dari televisi. Selanjutnya, sarana dan prasarana desa mulai meningkat tetapi sepenuhnya belum merata. Kita bisa lihat di daerah jalan sana, jalan sudah mulai diaspal dan bangunan sudah mulai mewah, menunggah. Tetapi tidak semua wilayah desa Karangnunggal sudah memiliki jalan yang diaspal. Masih ada jalan yang sederhana.
masih menggunakan batasan batu ataupun apa. Yang selanjutnya, segala bentuk pengadministrasian bisa berjalan dengan baik. Ya, kita bisa lihat administrasi di desa Karangmenggal ini sudah mulai membaik dibandingkan dengan desa swadaya yang tadi sudah disampaikan oleh kelompok 1. Selanjutnya, yang keenam, produktivitas usaha rumahan ataupun di bidang peternakan, pertanian, perkebunan sudah mulai meningkat. Nah, kita bisa lihat di gambar 1 ada peternak ayam petelur. Nah, ayam petelur ini tidak hanya diternak tapi menggunakan bantuan vaksin ataupun obat agar bertelur, meningkatkan produktivitas telurnya. Yang kedua, ada juga pembuatan baju yang tadinya cuma menggunakan mesin jukit, tapi sekarang sudah ada mesin untuk membuat baju agar lebih mudah. Ya, mungkin sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Sini kami memberikan kesempatan untuk bertanya. Silakan, ada yang mau bertanya untuk kelompok 1, 2, 3. Tidak ada? Kalau misalkan tidak ada, terima kasih ya. Bapak hanya menguatkan saja satu yang terasa oleh kita sendiri gitu. Kita berada di desa atau Karangmenggal itu berada di desa swadaya, bisa kita rasakan Pak, ketika misalkan ada yang kita lakukan. Ketika misalkan dulu orang tua nenek kalian itu tinggalnya di desa swadaya. Tadi sudah disampaikan oleh Deden bahwa yang namanya desa itu tidak ujuk-ujuk langsung desa swasembada, tapi tetap semuanya juga wilayah yang ada di Indonesia itu merupakan desa swadaya itu mengalami perubahan masuk ke desa swakarya, mengalami perubahan menjadi desa swasembada. Dikarenakan orang tua kita dulu berada di desa swadaya, ketika misalkan di rumah pastilah tidak jarang ketika orang tua kalian menyuruh ataupun memarahi kalian ketika misalkan sapu tengah malam ya, ataupun pada waktu malam. Pas waktu sapu tengah malam, orang tua kalian marah kepada kalian, dalam hati kalian kan bertanya, iya enggak. Nah, kalau misalkan bertanya, iya, nah itu merupakan salah satu transisi yang dirasakan oleh kita sendiri. Termasuk ketika misalkan ada yang hamil, terus menyimpan handuk di leher kan, kata orang tua kan akan mengikat tali ali-alinya itu ke ke bayi tersebut. Nah, kita kan ketika menerimanya itu ya tidak. Nah, ketika misalkan ada hal seperti itu, berarti itu melakukan transisi, itu yang bisa dirasakan secara langsung gitu, yang dirasakan oleh kita sendiri. Ininya seperti itu. Mereka itu bekerja ke kebun, ke sawah, terus mengolah padi atau mengolah sawah untuk menghasilkan padi, hasilnya dimakan, udah begitu saja. Nah, sekarang kalau misalkan di desa swakarya itu kan mengalami perubahan yang tadinya dari sektor primer ke sekunder, yang tadinya kebutuhan pokok, sekarang usahanya itu sudah berubah ke kebutuhan pelengkap gitu. Seperti tadi sudah diperlihatkan orang-orang sudah berpindah pekerjaannya itu yang tadinya di kebun, di ladang, di sawah, sudah berpindah misalkan ke sektor pekerjaan yang lain dalam pembuatan pakaian, tadi sablon, terus pembuatan kerajinan dan sebagainya. Bapak hanya menguatkan saja apa yang sudah disampaikan oleh kelompok. Kalau misalkan sudah, silakan duduk dulu. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Yang selanjutnya, dikarenakan semua kelompok sudah melakukan presentasi, ada yang mau menguatkan lagi materi yang sudah disampaikan dari awal sampai akhir sebelum Bapak menutup kegiatan pembelajaran. Silakan acungkan tangan kalian untuk memberikan kesimpulan intinya dari hasil pembelajaran kali ini, dan seperti yang Bapak sampaikan di awal akan mendapatkan nilai tambah, dan nilai tambah untuk melakukan kesimpulan Bapak kasih bonus 3 kartu. Silahkan, ada yang mau menyimpulkan.
Ya, silahkan Elsa. Baik, Pak, izin menyimpulkan dari tadi yang awal kita itu membahas tentang unsur-unsur dari suatu desa, yaitu wilayah, kemudian penduduk dan juga pemerintahan. Selanjutnya juga kita telah belajar tentang jenis-jenis perkembangan desa yang diawali dari desa swadaya yang masih sangat tradisional, tertinggal dan terpencil, ke desa swakarya yang sudah mengalami transisi dari desa swadaya yang tradisional menuju ke desa yang lebih modern, dan kemudian di akhir itu desa swasembada yang sudah sangat modern, sudah dari sektor ekonomi sudah sangat maju, kemudian dari sektor sosial juga sudah lebih terikat lagi, maksudnya tidak hanya dengan anggota keluarganya saja tetapi dengan sekelompok di desa itu. Jadi sudah sangat meluas, dan juga dari sektor pembangunan juga sudah sangat modern seperti itu. Dan untuk di Karangtunggal sendiri masih dikategorikan sebagai desa swakarya karena dilihat dari ciri-ciri atau hal-hal yang ada di desa Karangtunggal itu masih masuk ke desa swakarya, yang mana memang ada perubahan tetapi masih belum secara keseluruhan, mulai dari adat istiadatnya itu masih sebagian saja yang berubah, belum seluruhnya. Kemudian juga dari sektor mata pencaharian sudah mulai ada diversifikasi tapi masih secara sebagian saja. Ya, terima kasih ya. Terima kasih untuk Elsa, berikan aplaus ya. Evaluasi untuk hari ini ya, Bapak punya pertanyaan pada kalian untuk menambah nilai kalian juga. Bapak minta supaya kalian mengeluarkan HP-nya ya untuk menjawab pertanyaan yang sudah Bapak sediakan. Silahkan buka HP-nya, kemudian selanjutnya sama Deden ya, untuk pertama berusaha Kania, kedua Deden, yang ketiga Alden. Terus yang terakhir ya, sebelum mulai kegiatan pembelajaran, satu kali lagi ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau misalkan tidak ada, silakan Bapak tutup dulu bukunya,
Silakan kalian Bapak kembalikan untuk menutup pembelajaran hari ini. Baik, untuk seluruhnya kita akhiri kegiatan pembelajaran kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Guru yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga ilmu tersebut bisa diaplikasikan untuk kita semuanya. Dan itu kita akhiri kegiatan pembelajaran kali ini dengan membaca doa. Berdoa dalam hati masing-masing, dipersilakan. Terima kasih Bapak yang sudah memimpin doa. Untuk pertemuan yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai pola keuangan desa, yang dimana pola keuangan desa itu terbagi menjadi 3: pola keuangan majang, pola keuangan memusat, dan pola keuangan yang tersebar. Cari dari referensi-referensi yang ada, kenapa pola tersebut bisa terbentuk seperti itu. Yang selanjutnya di minggu depan juga Bapak akan langsung menanyakan mengenai materi yang barusan sudah ditugaskan kepada kalian. Alhamdulillah pembelajaran hari ini bisa berjalan lancar. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Yang selanjutnya jangan lupa nanti kartu yang kalian dapatkan tukarkan dengan nilai yang akan menjadi nilai tambah untuk kalian. Terima kasih untuk kali ini.